Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Hendiani Batubara dengan NPM C1C0201112. Pada chapter 15 ini, saya akan membahas tentang equity atau ekuitas. Berikut ada 3 bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama ada proprietorship, partnership, dan corporation. Yang menjadi karakteristik utama dari perseroan adalah 1. Dipengaruhi oleh aturan hukum. Yang kedua, menggunakan sistem saham. Dan yang ketiga, pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Corporate Law. Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pada bagian kedua, pasal 66 ayat 6 menyatakan bahwa laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan, laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan anggota direksi dan gaji Dewan Komisaris. Pada pasal 66 ayat 2 menyebutkan bahwa laporan keuangan pada ayat 2 disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Kemudian ada share system. Sistem saham yang dimiliki para pemegang saham menjadi acuan untuk membagi secara proporsional laba atau rugi. Kemudian, share system juga sebagai dasar untuk membagi hak suara. Lalu, saham juga sebagai dasar untuk membagi secara proporsional aset perusahaan ketika perusahaan likuidasi. Saham juga akan membagi secara proporsional. Ada yang namanya preemptive right, yaitu hak untuk didahulukan bagi pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu jika seandainya perusahaan menerbitkan saham yang baru. Kemudian ada 2 jenis saham, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Saham biasa memiliki hak suara yang tidak dimiliki oleh saham istimewa. Namun, risiko saham bisa lebih besar jika seandainya perusahaan bangkrut, aset dijual, maka saham biasa mendapatkan alokasi dari hasil penjualan aset di urutan ketiga setelah kreditur dan saham istimewa. Kemudian, risiko saham biasa lebih besar terkait dividen. Ketika perusahaan membagikan dividen, maka perusahaan itu memegang prioritas pemegang saham istimewa dahulu, baru pemegang saham biasa. Lalu saham biasa tidak ada garansi bahwa pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen. Kemudian saham istimewa. Keistimewaan saham istimewa itu ada 2, yaitu mendapatkan hak untuk mendapatkan dividen lebih dahulu. Kemudian jika dividen bersifat kumulatif, maka ketika perusahaan tidak memberikan dividen tahun sebelumnya dan tahun sekarang perusahaan memperoleh laba, maka dividen yang diterima oleh perusahaan oleh saham istimewa ada 2, yaitu dividen tertunggak tahun sebelumnya dan dividen untuk jatah tahun sekarang. Kemudian mendapatkan urutan kedua dalam alokasi aset yang dijual ketika perusahaan dilikuidasi setelah kreditur. Ekuitas pada perseroan itu ada 6 macam, yaitu shares capital, shares premium, return earning, accumulated other comprehensive income, treasury share, dan non-controlling interest.
Akuntansi terkait penerbitan saham. Yang pertama itu ada par value share. Biasanya nilai nominal tidak menunjukkan bahwa perusahaan yang sahamnya memiliki nilai rendah berarti perusahaan itu tidak bagus. Karena nilai nominal berhubungan dengan contingent liability. Jadi jika terjadi kewajiban bersyarat, maka yang menjadi dasarnya nilai nominal. No par shares. Perusahaan menetapkan nilai nominal rendah atau tanpa nominal, alasannya untuk menghindari terjadinya contingent liability. Kemudian yang ketiga ada shares issue with other security. Ada dua metode untuk mengalokasikan atau memisahkan saham biasa dengan saham istimewa. Yang pertama adalah metode proporsional. Digunakan jika kedua harga pasar saham, baik harga saham biasa dengan harga pasar saham istimewa diketahui. Kemudian yang kedua itu metode incremental. Jika metode incremental ini digunakan jika hanya salah satu harga pasar saham yang diketahui. Yang keempat ada shares issue in non-cash transaction. Aturan umumnya, perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain uang tunai pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, dan nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur. Secara andal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Yang kelima ada cost of issue stock. Biasanya biaya yang langsung dikeluarkan untuk menjual saham seperti underwriting cost atau biaya penjamin, accounting and legal fees, printing cost, dan tax atau biaya pajak. Perlu diketahui bahwa harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Kemudian ada requisition of shares. Apa yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan penarikan saham yang sudah beredar? Ada 5 kemungkinan, yaitu memberikan distribusi kelebihan yang efisien kepada pemegang saham. Yang kedua, meningkatkan laba per saham dan laba atas ekuitas. Yang ketiga, memberikan saham kepada karyawan untuk dijadikan bonus. Yang keempat, untuk menyingkirkan pemegang saham yang tidak disukai. Seperti misalnya, kita menawarkan saham yang dimiliki orang tersebut dengan harga yang menarik. Kemudian yang kelima, membuat pasar saham. Kemudian ada purchase of treasury shares. Dua metode yang dapat diterima yaitu metode harga perolehan. Biasanya yang paling banyak digunakan itu metode harga perolehan. Yang kedua ada metode nilai nominal. Perlu diketahui bahwa treasury share akan mengurangi ekuitas karena saldo normal treasury share adalah di posisi debit. Dua kemungkinan menjual treasury shares, yaitu di atas harga perolehan atau di bawah harga perolehan. Keduanya meningkatkan total aset dan ekuitas karena saham akan dijual kembali. Kemudian ada recurring transfer shares. Saham yang sudah ditarik kembali bukan untuk di-stop atau dipensiunkan, karena pada akhirnya saham tersebut akan dijual kembali. Keputusan menghasilkan pembatasan treasury shares dan pengurangan jumlah lembar saham yang diterbitkan. Preference shares. Fitur-fitur yang berhubungan dengan saham istimewa. Yang pertama, keistimewaan dalam hal dividen, karena mendapatkan alokasi dividen lebih dahulu daripada pemegang saham biasa. Dividen untuk saham istimewa jumlahnya tetap dan sifatnya kumulatif. Kedua, mendapatkan keistimewaan distribusi dari hasil penjualan aset. Yang ketiga, memiliki hak istimewa mengkonversi saham istimewa menjadi saham biasa. Yang keempat, bisa dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Dan yang terakhir, tidak ada hak suara. Sebenarnya ini yang tidak ada hak suara ini bukan sebuah keistimewaan, tapi tetap
termasuk ke dalam fitur saham istimewa. Terima kasih yang sudah mau menonton. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya dan mudah dipahami oleh teman-teman. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.